Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah e-government. Pada pertemuan pertama kali ini, dengan saya, Muhammad Ilham Alhari, akan membahas mengenai e-government. Sebagai pendahuluan materi, apa itu e-government? E-government merupakan dalam presentasi kali ini, kita akan membahas terkait dengan e-government. E-government itu sendiri banyak contoh penerapannya dalam bentuk master plan. Master plan merupakan salah satu bentuk dari sebuah program e-government yang dibentuk dan serta diimplementasikan oleh pemerintah. Salah satunya pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan e-government. Dalam pembahasan e-government secara umum akan kita bahas beberapa hal, antara lain apa definisi e-government itu sendiri, kemudian apa saja pilar-pilar e-government, kemudian bagaimana pengelolaan atau taksonomi relasi antara aktor di dalam e-government, serta yang terakhir adalah keuntungan e-government. Yang pertama adalah esensi e-governance. Apa itu good governance gitu? Di dalam e-government, good governance merupakan pada beberapa praktek yang telah dikategorisasikan dalam cara pemerintahan yang paling efisien dan efektif dalam manajemen institusi dan agensi negara. Menurut J. Satyanarayana, ada beberapa hal yang menjadi ciri good governance. Yang pertama ada less governance, dilihat dari deregulation, taxing, staff partnership. Kemudian dari sisi kedua, customer centric, dilihat dari service, efisiensi, dan yang terakhir adalah join up government. Kemudian yang dari sisi terakhir adalah partisipatif, dilihat dari inclusion, bentuk communication, hingga yang terakhir adalah consultation. Kemudian kita melihat apa definisi e-government. E-government secara definisi tidak akan lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya dalam hal penggunaan internet untuk meningkatkan sebuah kinerja di dalam pemerintah. Kemudian selain itu, di mata beberapa orang, e-government bisa saja tampak semata sebagai upaya pengembangan sebagai aplikasi niaga, commerce, dan swasta, ataupun ke sektor publik atau pemerintah. E-government itu sendiri ada juga terkait dengan definisinya mengenai bagaimana cara meningkatkan performa cabang-cabang pemerintahan, bukan hanya administrasi publik, dalam segi sempit serta artian yang begitu luas, sehingga e-government dapat diartikan sebagai adopsi terkait dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja, performa, serta perbaikan pelayanan untuk masyarakat. Di dalam pilar e-government memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama aktor atau orang, sumber daya manusia yang di dalamnya, baik sisi masyarakat maupun dalam segi sumber daya manusia di dalam pemerintah. Kemudian yang kedua adalah segi pilar proses, merupakan proses bisnis, proses pemerintahan, standarisasi SOP, atau prosedur di dalam pemerintah. Kemudian teknologi, aspek yang terkait teknologi merupakan suatu pilar terpenting di dalam adopsi e-government. Kemudian terakhir adalah resource. Bagaimana resource ekosistem antara teknologi, proses, dan aktor akan mendukung sebagai konsep 4 pilar utama dalam pengembangan sistem e-government di dalam pemerintahan. Kemudian, apapun bedanya e-government dan governance, yang pertama, government memastikan bahwa transformasi pemerintah, modernisasi proses, mekanisme pemberian layanan, dan penerima manfaat, yaitu masyarakat. Begitu pula dengan e-governance, terkait dengan tata kelola, merupakan proses pengembalian keputusan, penggunaan IT untuk menarik partisipasi masyarakat yang luas, dan masyarakat partisipan. Taksonomi e-government dibedakan menjadi 4, yaitu G2C, Government to Citizen, G2B, Government to Business, G2G, Government to Government, dan Government to Council, yaitu pemerintah ke konstituen atau institusi lain. Domain di dalam e-government dibedakan menjadi beberapa domain-domain yang penting, sehingga bisa didapatkan serta mapping area
untuk mendetailisikan apa itu konsep e-government. Yang pertama, administration. Kedua, citizen. Yang ketiga, society. Bagaimana ketiga domain yang ada di layar? Ini merupakan salah satu bentuk domain dalam penerapan e-government. Kemudian, ini merupakan domain-domain yang menjadikan sebuah irisan bagaimana antara satu domain dengan domain yang lain untuk mendukung program e-government. Benefit e-government sendiri memiliki keuntungan antara lain bisa mereduction cost dan efisiensi, kemudian meningkatkan kualitas terkait dengan layanan, transparansi, network and community creation, improve quality terkait dengan keputusan, kemudian bagaimana e-government ini memiliki peningkatan terkait dengan value untuk society. Tantangan utama e-government di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk tujuan utama adalah bagaimana aspek kepemimpinan berhubungan dengan aspek manajemen dan budaya, serta penggunaan penerapan aspek teknologi informasi. Regulasi e-government sudah telah diimplementasikan setelah terbitnya Inpres 3 tahun 2003, sehingga e-government merupakan suatu langkah yang konkret menurut pemerintah Indonesia agar menjadikan keterbukaan informasi publik, kepastian kualitas layanan, tersedianya informasi, dan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah. Kemudian, selain membentuk e-government, kita butuh pengembangan IT Master Plan. Apa itu IT Master Plan? IT Master Plan merupakan sebuah IT Strategic Planning untuk mengimplementasikan bagaimana terwujudnya kerangka pemikiran dasar, arsitektur pengembangan, solusi bertahap dalam pengembangan e-government berupa IT Roadmap, serta rencana proyek implementasi atau e-government Implementation Plan. Master Plan sendiri berisi pedoman-pedoman yang terkait dengan IT strategi dalam peningkatan mutu ataupun peningkatan pembangunan IT di dalam visi dari perusahaan ataupun pemerintahan. Dalam khususnya hal ini adalah e-government, berarti Master Plan IT ini berfokus pada pengembangan teknologi informasi atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk peningkatan performansi pemerintah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Terima kasih telah melihat video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.